Terkait penafsiran ayat 94 sampai 95, di sini sebagai penegasan bahwa agama yang hanif, agama yang benar itu adalah agama Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat-ayat yang sudah terlewat, di mana di sini disebutkan famaniftara 'alallahil kadiba min ba'di dzalika faulaika humuz zalimun. Orang yang mengada-ngada terhadap Allah dengan kebohongan, maka mereka orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang Yahudi sungguh telah berbuat kezaliman. Kemudian di sini Allah menyatakan qul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Jadi millah diartikan agama. Jadi Islam itu sebetulnya penerus dari agama Nabi Ibrahim dan agama seluruh nabi. Sehingga di dalam Quran surat Al-An'am dijelaskan ayat ke-161, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Qul, katakanlah oleh Muhammad, innani, sesungguhnya aku, hadani, telah memberikan petunjuk kepadaku, rabbi, yaitu Tuhanku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan qayyiman, yaitu agama yang lurus, yang kuat, yang kokoh. Jadi tidak ada agama yang lain yang lurus, yang benar kecuali agama Islam. Millata Ibrahim. Nah, di sini dijelaskan ketika orang-orang Yahudi pernah mengadukan bahwa Yahudi itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian dijawab, afala ta'qilun, apa kalian tidak memiliki akal? Nabi Ibrahim dengan Yahudi duluan mana itu kan? Kan bingung gitu kan? Duluan mana? Masa Ibrahim mengikuti Yahudi gitu kan? Kan aneh gitu kan? Nah, di sini dijelaskan millata Ibrahim, Islam sebagai agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian dalam An-Nahl ayat 123 dijelaskan, summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, di sini Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu dengan sebutan Al-Islam, dengan sebutan Ad-Din, dengan sebutan Millah, membuktikan bahwa tidak ada sistem, tidak ada agama, tidak ada peraturan yang sempurna yang bisa menyelamatkan manusia kecuali aturan dan sistemnya Islam, begitu. Jadi Islam sangat sempurna dalam segala aspek, baik hukum yang berkaitan dengan hukum kemanusiaan atau hukum yang berkaitan dengan hukum ilahiyah atau peribadahan manusia kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah pun menyatakan bahwa Islam itu fitrah, fitratal ladzi fatara alaihim. Jadi Islam itu sebagai fitrah. Kenapa Islam sebagai fitrah? Sebab manusia itu memiliki fitrah. Apa fitrahnya? Fitrahnya manusia itu ingin damai. Fitrahnya manusia ingin tenang. Fitrahnya manusia ingin saling membantu. Fitrahnya manusia tidak ingin ada permusuhan. Fitrahnya manusia tidak ingin adanya keruksakan-keruksakan. Ini fitrah. Dan semua ini sudah diatur oleh apa? Oleh agama Islam. Sehingga Islam menetapkan hukum. Ada had. Ketika manusia memiliki keruksakan, ada hukuman. Ketika manusia misalkan mencuri, ada hukuman. Kenapa Islam mengharamkan riba? Sebab riba merupakan sistem yang merugikan dan sebagainya.
Dan fitrah ini hanya diatur oleh Islam, sehingga tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Makanya di sini disebutkan kalimatnya qul auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Katakanlah kemudian auhayna, kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama Ibrahim. Dari uraian ini bisa kita ambil faidahnya, kesimpulan dan yang harus kita pahami makna atau yang bisa dipetik dari ayat ini. Yang pertama, hubungan antara ayat 92 dengan 93. Ketika Allah menyebutkan bahwa Israel itu pernah bernazar. Israel pernah bernazar ketika Israel sakit parah dan lama sakitnya, nazarnya akan mengharamkan makanan yang dia sukai, yaitu daging onta dan susu onta. Nah, kemudian kaitannya dengan ayat sebelumnya, maka ada tuntutan juga untuk hamba-hamba Allah, untuk kita, yaitu ketika Israel mengharamkan sesuatu yang disukainya, maka tuntutan ada nilai plusnya, ada nilai yang lebih fadilah, yang lebih utama, yaitu kita sanggup menginfakkan sesuatu yang bermanfaat gitu. Di antara sesuatu yang bermanfaat itu, perkara yang kita infakkan itu perkara yang kita cintai gitu. Perkara yang kita sayangi, perkara yang kita sukai. Nah itu. Kemudian bima tuhibun di sini pun harus klop seperti tadi. Kepada fakir miskin, jangan memberi sesuatu yang bagus, mahal menurut kita, tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi mimma tuhibun di sini adalah bermanfaat. Meskipun menurut kita biasa-biasa saja, tapi untuk fakir miskin ini sesuatu yang sangat istimewa sekali. Inilah yang disebut dengan mimma tuhibun begitu. Jadi ada nilai plusnya. Kemudian yang kedua, sebagai kesimpulan, yaitu tanpa agama manusia akan kembali seperti binatang, bahkan lebih rendah. Kenapa? Sebab kembali kepada fitrah tadi. Manusia memiliki fitrah. Ketika fitrahnya hilang, otomatis akan kembali kepada sifat binatang. Sebagaimana Ibrahim bin Adham menjelaskan, "Dhahaban nas wa baqiya nas." Ketika sifat kemanusiaannya hilang, wa baqiya nas, maka yang akan ada pada diri manusia itu nas, sifat monyet, rakus. Kata Rasulullah, toma, rakus lebih dari rakus itu kan. Jadi suha. Dalam hadis iyakum wasyuha. Awas, ada nama mang suha itu kan. Suha itu pelit disertai rakus itu kan. Nah itulah ya, mang suha itu kan. Suha itu kan. Pasuha ya. Itu orang yang rakus gitu. Kenapa? Sebab sifat monyetnya yang ada gitu. Jadi sifat monyet yang ada itu dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham itu ketika hilangnya sifat kemanusiaan. Ketika hilangnya sifat kemanusiaan, maka sifat yang muncul seperti monyet, menghalalkan segala cara gitu. Menghalalkan segala cara, nyogok dan sebagainya. Yang jadi pemimpin oke, wah segala cara bukan. Yang penting jadi pemimpin gitu kan. Nah, inilah dhahaban nas wa baqiya nas itu. Hilang kemanusiaan, yang ada sifat tenyom, sifat monyet. Yang ketiga, agama yang sempurna hanyalah Islam. Ini tidak ada toleransi yang lain lagi. Tidak ada harga eceran atau harga apapun, tidak ada. Ini harga mati, bahwa hanya Islamlah agama yang sempurna, sehingga Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Jadi hanya agama Islam yang Allah terima. Yang terakhir, hakikat tujuan hidup manusia adalah akhirat. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Hakikat tujuan hidup manusia adalah akhirat dengan bimbingan agama Islam. Mustahil kita bisa mendapatkan surga atau kenikmatan akhirat tanpa bimbingan agama
Islam. Jika menentang, maka termasuk manusia yang sesat. Terakhir, sebagaimana sudah disimpulkan bahwa Islam, Al-Quran, Rasulullah itu merupakan sebuah undangan. Jadi Allah mengundang kepada kita yaitu ke surga. Undangannya adalah Al-Quran. Petanya adalah Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh yang membawa undangan. Siapa yang membawa undangan? Rasulullah. Siapa yang mengundang? Allah. Kemana mengundangnya? Mengundangnya ke surga. Jadi mustahil seseorang bisa sampai ke surga tanpa menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa menggunakan agama Islam. Ikhwati iman rahimakumullah, itu kiranya yang bisa disampaikan penafsiran dari Quran surat Ali Imran ayat 92 sampai 95. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.